Hai guys, ketemu lagi dengan saya Adi Januardi di channel Studio Gubuk Arsitektur yang tentunya kali ini tuh kita bakal berbagi seputar tips bagaimana cara untuk memilih cat rumah yang baik, benar, dan tepat. Oke, langsung saja ke videonya. Untuk tips yang pertama adalah sesuaikan warna cat rumah kalian dengan konsep rumah yang akan kalian buat. Nah, seperti yang kita ketahui banyak banget ya konsep rumah atau tema atau style dari rumah gitu. Jadi ada yang namanya modern, terus ada yang namanya klasik, ada yang namanya modern klasik, terus ada yang namanya western, terus ada yang rustik, Yunani, Romawi, dan lain-lain. Mungkin kedepannya saya juga pengen sih ngebahas tentang tema atau style rumah ini gitu. Jadi banyak banget ya tema atau konsep dari style rumah-rumah kekinian gitu. So yang paling penting adalah kalian itu harus menyesuaikan dulu gitu. Kalian tentukan konsep rumah kalian itu seperti apa dan juga warna-warna yang tepat untuk konsep rumah tersebut gitu. Untuk tips yang kedua adalah tentukan suasana dari rumah kalian, entah itu dari eksteriornya, terus interiornya juga gitu. Kalian harus tentukan bahwa rumah kalian itu mau menimbulkan kesan apa? Kesan elegan, ceria, ataupun kesan yang hangat. Jadi, ketika kalian sudah menentukan kesan dari rumah kalian ingin terlihat seperti apa, kalian sudah mudah untuk memilih. Contohnya kalau misalnya kesan rumah kalian itu ceria gitu. Ceria itu berarti kalian harus pakai warna-warna yang cukup terang ya, misalnya warna kuning terang, terus hijau ya, biru muda, terus putih gitu. Jadi kalian harus pilih warna-warna yang terang cocok untuk konsep ataupun kesan dari rumah kalian yang ingin ditampilkan gitu. Kalau misalnya warna yang mewah itu kalian bisa pakai warna hitam, coklat ya, coklat emas gitu kan. Terus putih ya, abu-abu juga kalian bisa pakai ataupun warna-warna monokrom. Nah, itu dapat membuat rumah kalian itu terlihat lebih elegan, simpel, terus mewah gitu. Dan selanjutnya ketika misalnya kalian pengen menampilkan rumah kalian itu dengan kesan hangat, kalian bisa memilih warna-warna yang hangat juga, misalnya warna coklat muda, coklat yang agak-agak tua dikit ya, nggak tua-tua banget, terus warna krem, hijau ya, biru, warna apa lagi ya, pokoknya intinya warna-warna yang bisa membuat suasana rumah kalian itu terasa nyaman dan hangat gitu. Jadi kalian pilihlah warna yang sesuai ya, pilihlah warna yang sesuai dengan kesan yang ingin kalian timbulkan di rumah kalian. Tips yang ketiga adalah buatlah palet warna sebagai panduan dalam kalian memilih warna. Dan setelah kalian buat palet warna, ini akan menjadi alternatif pemilihan warna. Kalian juga harus mengkonsultasikan dengan arsitek dari rumah kalian ataupun tukang bangunan dari rumah kalian. Jadi fungsinya dari palet warna ini itu agar tidak terlalu banyak warna yang kalian pilih dan pada akhirnya kalian bingung ya. Palet itu seperti penggolongan warna, jadi saya sarankan kalian harus mencari alternatif warna. Itu mungkin kalian bisa cari di internet, di web, ataupun blog-blog yang membahas soal warna, ataupun juga kalian bisa mengunjungi salah satu toko yang menjual cat ya, yang menjual cat dengan berbagai warna ya, misalnya kayak Nippon Paint, terus toko-toko lain gitu ya. Jadi pokoknya intinya kalian itu harus membuat palet warna sebagai alternatif panduan ketika misalnya kalian ingin memilih warna dan diskusikan dengan arsitek rumah kalian. Jadi untuk complementary colorsnya itu kalian harus menggunakan warna utama rumah yang sejenis atau warna yang kontras. Jadi ketika misalnya kalian mempertimbangkan warna atau complementary colors rumah kalian, itu akan dapat membuat rumah kalian itu sangat bagus walaupun hanya dari sisi warna ya. Jadi ada yang membuat rumahnya itu biasa-biasa aja, desainnya biasa, tapi dengan pemilihan warna yang tepat dapat membuat tampilan dari rumah kalian itu terlihat bagus.
Untuk tips yang keempat adalah perhatikan pencahayaan atau pertimbangkan pencahayaan. Jadi seperti di konten saya sebelumnya, ketika misalnya pencahayaan di rumah kalian itu menjadi bahan pertimbangan dari memilih warna. Jadi pada saat kalian pengen memilih warna gitu, perhatikan arah matahari atau pencahayaan alami yang berada pada desain rumah kalian. Jadi ketika misalnya kalian sudah desain itu kan kalian sudah mempertimbangkan gitu dari mana pencahayaan alaminya masuk, terus cahaya pagi harinya di mana, cahaya siang sama sore harinya itu di mana gitu. Jadi kenapa sangat penting untuk memperhatikan pencahayaan dalam mempertimbangkan warna? Karena ketika misalnya pencahayaan alami di ruangan tersebut itu tinggi atau cukup bagus ya, jadi kalian itu bisa memilih warna-warna yang agak gelap karena kalau misalnya kalian pakai warna yang terang gitu kan, kalau misalnya kalian pakai warna yang terang terus dengan refleksi yang tinggi gitu, nah itu bakal membuat kalian itu tidak nyaman di dalamnya gitu, kalian bakal silau gitu kan. Pokoknya intinya terang banget gitu, udah terang ditambah lagi warna-warna yang memiliki refleksi yang tinggi, itu akan membuat kita itu tidak nyaman berada di ruangan tersebut. Jadi kalian itu harus mempertimbangkan pencahayaan atau perhatikan pencahayaan alami dari desain rumah kalian, agar nanti ketika misalnya kalian memilih warna itu ya tidak salah gitu. Karena jangan sampai ketika misalnya kita sudah cat gitu kan, sudah bagus-bagusin warnanya, dan pada akhirnya ruangan tersebut tidak cocok diberikan warna tersebut hanya gara-gara kasus pencahayaan gitu. Jadi ya seperti itulah untuk tips dari perhatikan pencahayaan di rumah kalian. Tips yang kelima adalah sesuaikan dengan dekorasi ruangan rumah kalian. Jadi sebenarnya ini opsional sih ya. Sebenarnya ini opsional karena ketika misalnya kita mendesain itu kadang-kadang kan ada juga orang yang sudah mendesain langsung dengan interiornya, dia sudah pikirkan akan menaruh apa di dinding-dindingnya gitu kan, membuat seperti apa dekorasi rumahnya. Kadang ada juga yang enggak gitu, kadang hanya bangun aja tapi tidak mempertimbangkan interior di dalam rumah. Nah ketika misalnya kalian sudah mempertimbangkan ya, atau pentingnya atau bagusnya kalian sudah mempertimbangkan dekorasi apa saja yang pengen ditaruh di dalam rumah kalian atau interior rumah kalian. Nah itu akan sangat bagus gitu, karena pada akhirnya kalian itu bisa mencocokkan warna rumah atau warna interior rumah kalian itu dengan dekorasi-dekorasi yang akan kalian tempatkan di ruangan tersebut. Contohnya saja, misalnya kalau kalian mempunyai warna cat tembok yang tidak terlalu menantang ya, bukan warna-warna cerah-cerah banget gitu kan, atau warna netral gitu. Simpelnya warna netral, misalnya warna putih, terus warna krem ya, warna krem itu juga bagus. Kalau misalnya warna krem berarti kalian bisa mengkombinasikan dengan dekorasi rumah yang dominan biru putih, itu juga bisa ya. Terus kalau misalnya warna yang paling netral itu warna putih, jadi kalian bisa mendekorasi rumah kalian itu dengan warna-warna yang cerah, atau kalian bisa taruh layout perabot yang cerah gitu untuk menyesuaikan dengan warna yang netral. Jadi kalau misalnya warna netral, warna putih itu kalian bisa mengkombinasikan dengan dekorasi yang ramai. Kalau misalnya warna rumah kalian itu warna yang terang, ya berarti kalian harus lebih mempersimpel dekorasi rumahnya atau menyesuaikan dekorasi rumahnya dengan cat temboknya gitu. Jadi seperti itulah bagaimana cara untuk menyesuaikan dekorasi rumah dengan warna cat yang akan kalian pilih gitu. Tips yang keenam adalah pelajari istilah-istilah dalam warna atau gelap terang dari sebuah warna, kombinasi warna, variasi warna, dan juga saturation, terus hue, terus apa lagi ya, gradasi ya. Jadi kalian itu harus pelajari itu agar ketika kelak kalian pengen menonjolkan satu titik ruangan dengan menggunakan kombinasi warna atau dengan menggunakan gradasi atau saturation. Nah di situ kalian bisa banget untuk mempraktekkan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan. Jadi kalian itu harus pelajari dulu mulai dari saturation, terus gradasi, kombinasi warna gitu. Terus ada yang namanya hue gitu.
Jadi intinya pelajari di internet banyak ya, di internet atau di blog-blog atau di Google juga kalian bisa cari. Nah, di sana banyak, kalian bisa belajar dulu sebelum kalian menentukan warna rumah kalian atau sebelum kalian menentukan warna desain rumah kalian. Tips yang ketujuh adalah kuasai finishing cat. Jadi ketika misalnya kalau kalian pengen ngecat rumah kalian sendiri, kalian harus menguasai 3 finishing cat ini. Selanjutnya kalau misalnya rumah kalian itu dicat sama tukang ya, tukang bangunan, itu kalian pilihlah tukang bangunan yang paham tentang finishing cat ini. Oke, untuk finishing cat yang pertama adalah matte. Nah, finishing cat matte ini akan membuat tembok rumah kalian itu terlihat rata dan polos ya. Warna-warna temboknya itu terlihat rata dan polos. Selanjutnya ada yang namanya finishing cat glossy. Saya yakin pasti kalian sudah tidak asing dengan nama glossy ini. Oke, kalau seandainya kalian menggunakan finishing cat glossy, itu akan membuat tembok rumah kalian itu terlihat sangat mengkilap dan juga licin ya. Keuntungan dari finishing cat glossy ini akan membuat tembok rumah kalian itu mudah untuk dibersihkan ketika misalnya kotor ya. Selanjutnya finishing cat yang terakhir ada yang namanya satin ya. Jadi satin kalau misalnya kalian pakai sebagai finishing rumah kalian, itu akan membuat bahan cat rumah kalian itu terlihat seperti satin yang mengkilap dan licin. Namun bedanya tidak selicin glossy ya. Jadi mengkilapnya mungkin, tapi licinnya itu tidak selicin glossy gitu. Untuk kelebihannya hampir sama ya. Untuk kelebihannya hampir sama. Ini juga sangat mudah untuk dibersihkan ketika misalnya ada kotoran. Dan untuk tips yang ke-8 sekaligus tips yang terakhir dari video kali ini itu adalah gunakan warna monokrom. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, terus masih ragu-ragu untuk mengkombinasikan warna atau memilih variasi warna, saya sarankan untuk kalian menggunakan warna monokrom. Karena dengan warna monokrom itu semuanya bisa masuk, mulai dari dekorasi kalian. Kalau misalnya rame, itu juga bisa masuk di warna monokrom. Kalau untuk warna-warna monokrom itu adalah warna-warna netral ya, seperti warna abu-abu, hitam, dan putih. Kalau kalian menggunakan warna ini, itu sudah jelas untuk semua jenis dekorasi, layout perabot atau warna-warna dari dekorasi rumah kalian ya, atau dekorasi perabot dan lain-lain gitu kan. Nah itu saya jamin pasti bakal cocok gitu, karena warna ini tuh nggak neko-neko atau jenis tipikal warna yang bisa masuk ke semuanya gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa memilih warna yang netral seperti warna putih, abu-abu, dan juga hitam. So, thank you banget untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Saya Ardi, pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk support channel ini agar kami itu semakin berkembang, semakin semangat. Jangan lupa juga komen di kolom komentar di bawah kalau misalnya kalian pengen saya bawain tips seputar apa gitu, atau ada saran dan lain-lain gitu. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye guys.